Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera, berkah dalam. Kita merayakan hari Minggu Paskah keempat, dan hari Minggu Paskah keempat didedikasikan untuk Minggu Panggilan. Jadi kita akan berdoa untuk panggilan, dan secara khusus kita akan bahas, atau di dalam permenungan ini saya akan membahas mengenai apakah imamat itu, atau bagaimana kita orang Katolik mengerti mengenai imamat itu. Bacaan Injil untuk hari ini, hari Minggu Paskah keempat, untuk seluruh tahun liturgi diambil dari Injil Yohanes bab 10 yang bicara mengenai relasi antara gembala dan domba. Tahun ini, tahun A, kita membaca Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10, di mana Yesus menguraikan atau mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik, dan kita umat manusia adalah domba-dombanya. Imamat di dalam gereja mengalir dari Yesus Kristus, dan karena itu kita juga mengambil konsep imamat kita sebagai imamat yang digariskan oleh Tuhan Yesus, yaitu sebagai pastor bonus, gembala yang baik. Saya ingin memfokuskan diri pada permenungan kali ini mengenai konsep imamat di dalam gereja Katolik, dan kemudian saya akan bicara mengenai imamat di Indonesia, dan bagian ketiga saya mencoba menghubungkannya dengan keadaan kita sekarang yang menghadapi virus corona. Imamat adalah anugerah Tuhan yang ingin memanggil orang-orang tertentu untuk menjadi pelayannya. Gembala dalam konteks kitab suci, terlebih dalam Injil Yohanes, adalah dia yang memimpin kawanan domba dalam jumlah yang banyak. Dan jumlah yang banyak itu akan dia tuntun menuju ke padang rumput yang hijau. Gembala itu juga menjaga, selain menuntun, dia menjaga, dan dia tetap berada bersama-sama dengan domba-dombanya. Dia berada di tengah domba-dombanya, dan sekaligus juga melindungi domba-dombanya dari serangan hewan buas. Menariknya bagi saya adalah bahwa Yesus tidak membangun konsep imamatnya dalam konteks pemikiran Yahudi yang sifatnya ketat ritual. Tidak. Yesus memang kemudian membangunnya. Kalau kita membaca Injil Yohanes bab 17, doa Yesus sebagai seorang imam agung ketika menutup seluruh perjamuan malam terakhir. Tetapi dia memulainya dalam Injil Yohanes bab 10 dengan membangun konsep imamat sebagai seorang gembala. Artinya bahwa dia ingin membangun konsep imamat itu di dalam pelayanan. Gembala yang baik adalah dia yang melayani domba. Dari situ bagi saya konsep yang sangat kuat adalah bahwa Yesus ingin memberikan penegasan bahwa imamat itu ada demi pelayanan. Jadi Yesus tentu menerima imamat kultis, tetapi dia lebih mau menegaskan kepada kita bahwa imamat itu adalah panggilan untuk melayani. Dan melayani di dalam teks Injil itu berarti dia yang siap untuk menjadi hamba bagi sesamanya. Kata Yesus di dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem, dia berkata, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, hendaklah menjadi pelayan, hendaklah menjadi hamba dari yang lain. Artinya bahwa imamat yang terbangun itu adalah imamat yang melayani, ibarat gembala yang selalu melayani domba-dombanya, selalu membuat domba-dombanya gembira untuk ke padang rumput yang hijau.
imamat adalah atau imam adalah gembala, pastor bonus itu. Memang dari konsep ini lahir yang kita sebut triplex munus, yaitu imam sebagai nabi dan sebagai raja. Imam sebagai imam adalah dia bertugas untuk menyucikan. Imam sebagai nabi dia mewartakan. Imam sebagai raja dia memimpin. Inilah yang nantinya di dalam konsep imamat kita sebut triplex munus. 3 bentuk kekasan dari para imam untuk melayani. Namun dalam konteks kita Indonesia, triplex munus itu diperluas menjadi 5 bagian. Karena melihat bahwa konteks kehidupan kita di Indonesia syarat dengan suku, syarat dengan ras, syarat dengan agama, syarat dengan kebudayaan. Dalam konteks macam ini, imamat itu harus dibangun di dalam sebuah konsep yang harus diperluas lagi di dalam pemahaman kita. Komisi Seminari, di mana saya terlibat di dalamnya sebagai pengurus, mencoba merefleksikan lebih jauh dari triplex munus itu menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah imam sebagai pemimpin rohani. Artinya imam harus berjiwa religius yang dapat menghantar umatnya untuk menemukan pengalaman iman di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi dia memimpin umat supaya umat masuk ke dalam kehidupannya di dalam kebersamaan dengan masyarakat lain, dengan orang lain untuk mencari dan menemukan Tuhan. Karena konteks kita orang Indonesia adalah kerohanian itu sangat tinggi. Orang Indonesia terkenal sebagai orang-orang yang berjiwa religius. Jadi imam pun juga harus demikian. Dia menjadi pemimpin religius, dia menjadi pemimpin rohani agar membimbing umatnya menemukan Allah bersama dengan orang lain di dalam hidup ini. Yang kedua adalah bahwa imam selaku pendoa. Imam berdoa. Dalam konteks kita Indonesia, kita orang Indonesia terkenal sebagai orang yang juga bertakwa kepada Tuhan. Dan bentuk ketakwaan itu diwujudkan dalam bentuk doa. Karena itu, seorang imam sebagai seorang gembala berkembang dan bertahan di dalam hidup doanya dan sekaligus juga mendoakan orang lain, membawa doa orang-orang, membawa doa umat itu kepada Tuhan. Namun, dia juga tidak hanya berdoa untuk umatnya, untuk dirinya, tapi dia juga berdoa untuk masyarakat, untuk seluruh umat. Yang ketiga adalah imam sebagai pelayan. Dia melayani umat dan sekaligus juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Bagi saya, pelayan yang dilakukan atau pelayanan yang dilakukan oleh imam itu adalah pelayanan yang terbuka untuk semua orang. Tidak hanya eksklusif terhadap umat Katolik saja, tetapi dia juga harus bisa melayani orang lain. Dia juga bisa melayani umat lain untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk bersama-sama menemukan bonum commune itu, untuk bersama-sama hidup di dalam sebuah kesejahteraan. Jadi kesejahteraan tidak hanya dicukupkan untuk orang Katolik, tetapi juga dicari dalam kebersamaan dengan umat lain, dengan masyarakat lain. Karena itu, sebagai pelayan, para imam di Indonesia juga dituntut untuk dapat bekerja sama dengan pemimpin agama lain, juga dengan pemimpin masyarakat, pemimpin sipil, pemimpin pemerintahan, untuk bersama-sama mencoba menemukan bentuk pelayanan di dalam hidup sehari-hari supaya
masyarakat seluruhnya, termasuk di dalamnya umat Katolik hidup dalam kesejahteraan. Yang keempat adalah imam sebagai nabi. Imam sebagai nabi, dia harus mewartakan iman Kristiani dengan cara dan bahasa yang relevan dengan orang-orang di sekitarnya. Terutama dia harus bisa menemukan bahasa atau cara dia mewartakan iman Kristiani itu untuk orang-orang yang miskin, untuk orang-orang yang menderita, untuk orang-orang yang direndahkan. Dan saya teringat akan almarhum Romo Purwatmo. Dia selalu berusaha untuk mendudukkan kenabian ini dalam konteks Indonesia. Kami pernah berdiskusi di kampus di Kentungan ketika beberapa dosen mau berteologi atau menyampaikan teologi dalam bahasa pengantar bahasa Inggris di kelas. Beliau bilang tidak, kita harus menggunakan bahasa Indonesia supaya kita dapat menemukan bahasa yang tepat untuk mengungkapkan teologi itu agar dimengerti oleh umat. Supaya pewartaan kita pun juga adalah pewartaan yang dimengerti oleh bahasa umat. Bukan bahasa yang tinggi, tapi bahasa yang menyapa umat. Dan bagi saya itu satu kekuatan yang sangat baik yang perlu kita tindak lanjuti dalam kehidupan kita, bahwa sebagai pelayan seorang imam harus betul-betul tahu di mana dia berada, konteks hidupnya, konteks dia berada. Dan yang terakhir, yang kelima adalah imam sebagai misionaris. Dalam konteks kehidupan kita di Indonesia, imam sebagai seorang misionaris diutus untuk tugas pastoral. Ada banyak tugas pastoral yang ada. Ada banyak tugas yang tersedia untuk dilakukan. Dan tugas pastoral yang paling utama adalah bahwa dia menggembalakan umat supaya umat itu tetap berada dalam satu kesatuan yang kita sebut koinonia itu. Umat berada dalam satu kebersamaan supaya mereka bisa hidup secara bersama-sama dalam membangun imannya secara bersama-sama pula. Tapi juga sekaligus imam sebagai misionaris siap diutus untuk ke tempat kemana saja. Ada banyak imam sekarang dari Indonesia telah diutus ke berbagai negara, tapi juga ada banyak imam yang juga diutus di dalam negeri kita sendiri. Ada dari Semarang yang diutus kerja di Papua, kerja di Kalimantan. Jadi kita siap untuk diutus untuk mewartakan Injil, tapi juga sekaligus membangun gereja setempat, termasuk juga di dalamnya adalah gereja universal. Karena minggu panggilan sekedar untuk memberikan gambaran mengenai panggilan di Indonesia. Laporan tahun lalu dari Komisi Seminari adalah seminari menengah kita berjumlah saat itu tahun lalu 39 buah. Kemarin saya mendapat video dari Romo Kris, dia berkata sekarang sudah 40 seminari yang ada di seluruh Indonesia dengan jumlah siswa kira-kira 5.812 orang. Juga kita mempunyai 10 fakultas teologi, jadi yang setingkat S1 di seluruh Indonesia, dan ada 2 yang post S1 itu dan masih melanjutkan untuk pendidikan secara khusus, seperti misalnya di Kalimantan yang berusaha atau dengan di Ambon untuk membangun mereka yang sudah selesai top itu lalu dididik secara khusus dalam konteks kebudayaan Kalimantan atau kebudayaan Ambon ini. Kita mempunyai sekitar 1.621 frater projo, belum termasuk yang biarawan. Artinya bahwa kita mempunyai panggilan yang cukup baik di Indonesia saat ini.
Namun kalau itu secara keseluruhan, namun panggilan itu agak menurun di Pulau Jawa. Menurunnya kira-kira 15 sampai 20%. Jadi sudah makin sedikit yang masuk ke seminari menengah, yang tentu saja juga masuk ke seminari tinggi. Ada banyak alasan. Di Jawa pada umumnya KB-nya cukup berhasil. Keluarga-keluarga muda sekarang mempunyai anak, ada yang hanya 1 atau 2, dan juga tidak rela untuk anaknya masuk seminari. Atau anak-anak zaman sekarang, lebih-lebih yang ada di Jawa yang tingkat kebahagiaannya sudah makin tinggi, juga tidak mau dalam tanda kutip hidup menderita sebagai imam, ya, hidup asketis, hidup-hidup macam begitu. Mereka sudah terkontaminasi dengan hidup hedonis yang happy dan lain sebagainya. Jadi ada banyak alasan sehingga agak menurun. Tetapi di luar Pulau Jawa keadaannya masih stabil dan cukup baik panggilannya. Nah, tentu saja keadaan ini membuat kita pun juga harus berdoa. Terlebih dalam masa di mana kita sekarang ini lockdown dan tiap keluarga diajak untuk berdoa di dalam rumah atau berdoa bersama sebagai keluarga di dalam rumah. Mungkin ada baiknya juga kita berdoa mohon panggilan, khususnya panggilan dari keluarga kita. Saya sering mengeritik umat itu kalau berdoa dia selalu bilang, Tuhan panggillah anak-anak muda sebanyak mungkin, asalkan jangan anak saya ya Tuhan ya, karena anak saya hanya 1 saja. Jadi ya coba doanya diubah, Tuhan panggillah orang muda untuk menjadi imam, termasuk anak saya, atau anak saya lah Tuhan yang dipanggil gitu ya. Jadi kita berdoa bagi panggilan, tetapi panggilan itu mesti datang dari keluarga kita sendiri, karena kitalah yang bertanggung jawab atas panggilan itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sekarang saya masuk ke bagian ketiga dari permenungan ini, adalah saya ingin memperlihatkan konteks hidup kita sekarang berhadapan dengan wabah virus corona ini. Virus corona membuat kita semua, gereja Katolik, menutup diri dalam arti lockdown itu, menutup pintu gerejanya, tidak ada misa. Hampir semua paroki menutup pintu gereja dan tidak mengadakan ekaristi bersama dengan umatnya. Tetapi yang menarik bagi saya adalah bahwa di balik virus corona ini ada banyak aktivitas yang dilakukan oleh para imam, dilakukan oleh para gembala kita, yang membuat saya terpesona. Saya mendapat video dari Italia yang isinya seorang imam, dia berkeliling di seluruh parokinya sambil membawa sakramen Maha Kudus untuk memberkati umatnya. Dia dengan hati yang betul-betul sedih, tapi juga dengan hati yang penuh rasa kangen yang mendalam kepada umatnya, dan dia pergi untuk membawa berkat Tuhan kepada umatnya. Ada juga berita dari NTT, seorang romo berkeliling parokinya untuk memberkati daun palma. Dia menemui umatnya walaupun dalam jarak tertentu, tetapi dia ingin memperlihatkan hidup sebagai seorang gembala di tengah umatnya. Ada juga romo di Ruteng misalnya juga pergi mengunjungi umatnya, atau setelah ekaristi dia membawa sakramen Maha Kudus untuk dibagikan kepada umatnya. Semua ini memberi gambaran kepada kita semua bahwa masih sangat banyak sekali para gembala kita
yang mempunyai hati untuk umat. Artinya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam teks Injil tadi, akulah gembala yang baik, kamulah domba-dombanya. Gembala yang baik adalah dia yang menuntun kawanannya. Dan bagi saya, di dalam peristiwa virus corona ini sangat terlihat bagaimana para gembala kita berusaha untuk hadir di tengah-tengah umatnya, memberi kekuatan kepada umatnya bahwa umat tidak sendirian. Gembalanya tetap ada bersama dengan mereka. Tentu ini juga memberikan kepada kita gambaran bahwa imam-imam kita adalah imam-imam yang sangat tangguh menghadapi persoalan, tetapi juga membagikan ketangguhannya itu kepada umatnya. Saya sering mendapat WA dari teman-teman Romo yang bekerja di paroki yang sering menguatkan, mungkin WA yang sama dia berikan kepada umatnya, juga dia berikan kepada saya, bahwa umat di dalam peristiwa virus corona ini tetap untuk percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan bagi saya itu adalah doa dari dia, doa dari para imam yang senantiasa mau hadir di tengah-tengah umatnya, supaya umatnya betul-betul merasa bahwa dia bukan kawanan yang terasing dari yang lain, tetapi dia adalah domba-domba yang berada bersama dengan gembalanya. Selamat merayakan hari Minggu, selamat merayakan Minggu Panggilan, dan selamat berdoa bagi panggilan dari keluarga kita sendiri. Amin.